Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada sore dan menjelang malam hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yang nanti silahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih boleh membacanya di rumah masing-masing. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Urapilah kami ya Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah kami agar kami boleh menjadi bejana yang siap untuk dibentuk, sehingga firman Tuhan tertabur dalam loh hati kami yang dalam, bertumbuh subur dan berbuah untuk kami jadikan sebagai kesaksian hidup kami. Amin. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22 di bawah satu perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, bagaimana cerita tentang kemerosotan bangsa Yehuda, dan Yesaya telah menyaksikan bangsa Yehuda dari puncak kejayaannya di zaman pemerintahan Raja Uzia sampai juga kemerosotannya, kehancurannya di bawah pemerintahan raja-raja yang lainnya. Nah, artinya kita menyadari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu tentulah bangsa Israel membutuhkan sebuah pertolongan, pemulihan akan kehidupan mereka dari kehancuran ini. Nah, dalam pemahaman firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa sudut pandang setiap orang itu mempengaruhi, atau sudut pandang dari seorang itu penting, karena itu akan mempengaruhi tindakan seseorang di depannya. Demikian juga dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel juga memiliki pemahaman di mana dia merindukan pemulihan atas bangsanya, atas kehidupannya. Tadi sudah saya katakan bahwa Yesaya ikut menjadi saksi kemerosotan dari bangsa Yehuda, umat Israel. Bisa kita bayangkan hidup bangsa Israel pada masa itu yang membutuhkan pertolongan dari seseorang agar hidup mereka dipulihkan. Bahkan persoalan ini sama persis ketika terjadi di masa Tuhan Yesus, di mana kehadiran Tuhan Yesus juga umat Israel membutuhkan, mendambakan sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Namun menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Nabi Yesaya menyampaikan kepada umat Israel, Nabi Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel bahwa akan datang penyelamat yang akan memulihkan hidup mereka. Namun
Yang dijanjikan Yesaya seperti yang disampaikannya kepada umat Israel itu bukanlah sebagaimana menurut pandangan paham orang Israel. Orang Israel punya pemahaman bahwa mereka merindukan pemulihan dalam politik, kehidupan politik mereka, kehidupan masa-masa kejayaan mereka. Tetapi Nabi Yesaya menyerukan bahwa akan ada perubahan dalam kehidupan mereka, bukan dari sudut pandang yang disampaikan oleh umat Israel, yang dirindukan oleh umat Israel, tetapi sudut pandang yang dimana kehadiran Allah yang ingin disampaikannya. Artinya di sini Yesaya mengingatkan kepada umat Israel bahwa terjadi pemulihan yang luar biasa dalam kehidupan umat Israel ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan datang memberikan sebuah perubahan di dalam kehidupan ini, di mana akan terjadi sebuah kedamaian, akan terjadi sebuah kesejahteraan, shalom, akan terjadi keadilan. Ia tidak menubuatkan seperti apa yang diinginkan mereka, bahwa akan terjadi penaklukan militer sama seperti di zaman Daud, atau akan terjadi pemulihan ekonomi sama seperti di zaman Salomo. Tapi ia menubuatkan suatu periode ketika Tuhan memerintah di dalam kehidupan umat manusia, maka tidak ada kekerasan, tidak ada penaklukan secara kekerasan. Yesaya mengatakan bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, perubahan akan terjadi, di mana orang yang hidup di dalam Tuhan pasti dia merindukan kedamaian, pasti dia merindukan kasih, pasti dia merindukan kesejahteraan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, kita diingatkan di mana Yesaya mengatakan bahwa kota Tuhan itu akan menjadi terang yang menerangi gelap. Ini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu adalah orang yang memiliki kebenaran, yang hidup untuk kebenaran, yang hidup untuk kasih, yang hidup untuk kesejahteraan, yang hidup untuk kesatuan dan persatuan. Di luar itu adalah orang yang tidak ingin hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kedua, kehidupan yang merupakan sebuah kerinduan kita bersama. Kita diingatkan bahwa untuk kita dipanggil oleh Allah untuk melihat kehidupan yang akan datang, tidak lagi berpikir untuk kehidupan dunia dengan segala persoalan-persoalan dan pergumulannya, dengan segala hawa nafsu dan keserakahannya. Tapi kita diingatkan bahwa akan terjadi sebuah kerajaan Allah, yaitu kehidupan masa depan yang bertujuan supaya kita mempersiapkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang benar,
yang tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, yang tidak lagi hidup untuk kekerasan hati kita, yang tidak lagi hidup untuk keegoan kita. Tapi kita diingatkan untuk mempersiapkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran kasih Kristus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.